dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami di dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut bernyanyi. Gembala kami, nuntun kami doa-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari hukum yang ketiga dan maksudnya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sambut bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa-dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita sambut bernyanyi.
Bacaan firman Tuhan sebagai epistel untuk kita pada minggu ini tertulis dari Markus pasal yang ke-9 ayat 38 hingga ayat yang ke-50. Markus pasal yang ke-9 ayat 38 hingga ayat yang ke-50. Kita bacakan secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dengan api tidak padam. Ayat yang ke-50 kita bersama-sama membacakannya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita sambut bernyanyi. Di badai tengah dunia, Engkau perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhan perlindunganmu. Yesus mendengarku di dunia, di dunia. Kami undang bangkit berdiri. Siang maupun malam, Tuhan perlindunganmu. Niscaya takutku lenyap, Tuhan perlindunganmu. Ya Yesus mendengarku di dunia, di dunia. Di dunia
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Deborah.
Kita mendengarkan warta jemaat. Parhaladu HKBP Batam mengucapkan Salam, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Tuhan. Dengan topik minggu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang kedua, jemaat bertambah. Pada hari ini Minggu 29 September 2024 telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yakni yang pertama keluarga Bapak Wismart Sinaga dan Ibu Pasti Nainggolan. Mereka adalah jemaat HKBP Batam yang baru menikah di tahun yang lalu. Sekarang mereka tinggal di Bengkong Indah, Blok C nomor 75, masuk ke WIK Bengkong Indah. Yang kedua, keluarga Bapak Kristabdi Hutauruk dan Ibu Nurtua Anita Boru Manalu beserta dengan dua orang anak mereka, yaitu Excel Deardo Hutauruk dan Alicia Serena Hutauruk. Sekarang mereka tinggal di Eden Park, Blok N 19 Batam Center. Mereka berasal dari HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur, Distrik 27 Borneo, masuk ke WIK Glory Batam Center. Semoga mereka menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, pelayanan guru sekolah minggu. Mulai minggu hari ini telah diterima untuk menjadi guru sekolah minggu di HKBP Batam, yaitu Sarinaiba Situmeyang. Beliau berasal dari HKBP Huta Baru Resort CPAPA Distrik 9 Tapteng Nias dan difungsikan untuk mengajar sekolah minggu di HKBP Batam. Tuhan memberkati pelayanan beliau. Yang keempat, kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu 29 September 2024, Paduan Suara Remaja HKBP Batam mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Tembesi, Resort Tembesi Indah, yang dipimpin oleh Pendeta David Ricardo Utasoid MTH. Yang kelima, ibadah guru sekolah minggu HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari ini Minggu 29 September 2024 pukul 14 WIB akan diadakan ibadah triwulan guru sekolah minggu HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau di HKBP Batu Haji Lama. Dihimbau kepada guru sekolah minggu untuk mengikutinya. Keenam, English Service. Pada hari ini Minggu 29 September 2024 di ibadah minggu pukul 16 WIB akan dilaksanakan English Service. 7. Pengumpulan persembahan khusus untuk tim Pesparawi. Pengumpulan persembahan khusus untuk tim Pesparawi HKBP Batam akan dilaksanakan dalam setiap ibadah minggu pada hari ini. Mari kita mendukung dengan memberi yang terbaik. Yang ke-8, pertangyangan AMA PHD. Pada hari Senin 30 September 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertangyangan AMA PHD dan keluarga bertempat di rumah keluarga H. Manurung Boru Lumban Batu. Alamat Perumahan Citra Batam, Blok D nomor 80 Batam Center. Diimbau kepada seluruh anggota AMA PHD dan keluarga agar mengikuti pertangyangan tersebut. 9. Pertangyangan WIK. Jadwal dan tempat pertangyangan WIK hari Rabu
tanggal 2 Oktober 2024 di WIK Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3, Tiban, Bengkong sekitar, Sepanas, Blok 6, Kampung Nanas. Kamis tanggal 3 Oktober di WIK Batam Kota, Batam Center, WIK Nagoya, di informasi diralat di rumah keluarga Bapak R. Samosir Burmar Paong. WIK Bengkong Indah, WIK Muara Takus, Balai Center, Balai Kolam 1 Nazaret. Yang ke-10, Panitia Tahun Oikumene Inklusif, Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif, Gotilon dan ulang tahun HKBP yang ke-163 akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Oktober 2024 masuk pukul 9 WIB di gereja dan gedung serbaguna. Oleh sebab itu, yang pertama, JR akan dilakukan pada hari Jumat 4 Oktober 2024 pada pukul 19 WIB di gereja dan gedung-gedung serbaguna. Diimbau kepada liturgis, MC ibadah, pemusik, parnotor dalam ibadah, pembawa ornamen salib, Alkitab dan buah untuk menghadiri acara tersebut. Diimbau kepada seluruh parhaladu, jemaat dan NHKBP yang memiliki waktu untuk mengadakan gotong royong di gereja dan gedung serbaguna pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 mulai dari pukul 9 WIB sampai dengan selesai dengan membawa alat-alat kebersihan masing-masing. Yang ketiga, acara akan dimulai dengan ibadah minggu dan dalam ibadah tersebut seluruh jemaat akan menyanyikan Mars Tahun Oikumene Inklusif. Setelah pengumpulan persembahan dan akan diadakan acara Pesta Gotilon, di mana setiap WIK akan membawa persembahan buah sulung atau gotilon yang dipandu oleh sintua WIK masing-masing. Selanjutnya ibadah sekolah minggu akan tetap dilaksanakan, yaitu ibadah sekolah minggu gabungan masuk pukul 9 WIB di gedung serbaguna. Setelah ibadah minggu berlangsung akan dilanjutkan dengan acara tortor dan lelang dalam rangka pengumpulan dana untuk mendukung kas gereja tahun anggaran 2024. Pembagian tempat duduk ibadah Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif dan Pesta Gotilon HKBP dapat kita lihat di informasi yang tersedia. Yang ke-11, pengadaan AC gereja. Program pemasangan AC di gereja sudah selesai, yakni sebanyak 10 unit berukuran AC 5 PK dan 4 unit berukuran 2 PK. Namun kita masih harus melunasi pembayaran pemasangan AC sebesar 129.500.000 rupiah. Dari total biaya program pemasangan AC 487.600.000. Majelis mengajak jemaat HKBP Batam untuk tetap mendukung gereja dalam melunasi biaya pemasangan AC di gereja kita. Yang ke-12, bunga altar. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari Yulia Michel dan Jody Sinaga dari WIK Sungai Panas. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-13, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Daftar nama-nama yang sedang sakit dapat kita lihat di layar informasi yang tersedia. Yang ke-14, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja
dengan tidak membuang sampah sembarangan baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar kita menjaga kebersihan toilet dan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan di kamar mandi. Dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang ke-15, ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Para halado dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, para halado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang ke-16, warta keuangan. Saldo akhir per 28 September 2024 berjumlah 89.932.997 rupiah. Demikian warta gereja kita minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ama PHD.
Kita akan menyambut firman Tuhan, kita sambut bernyanyi. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk cinta dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, supaya kami mampu memahami firman-Mu dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan, khotbah hari ini dari Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 124 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, saya akan membacakannya untuk kita dari terjemahan Alkitab edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pujian bagi penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita, banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, cerita tentang Daud sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena jelas sekali dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama banyak sekali menceritakan tentang Daud. Dan Daud dalam perjalanan hidupnya yang tidak baik-baik saja itu, dia mengalami banyak sekali ancaman dalam hidupnya. Dia mengalami banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa. Banyak sekali yang mengejar-ngejar dia. Semasa dia melawan Goliat, itu bukan pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Mana mungkin Goliat bisa mati hanya dengan batu yang dilempar ke dahinya. Dia menyadari itu semua karena berkat Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa lolos lepas dari kejaran Saul? Dia tidak mungkin dapat melakukan itu semua. Dia dapat lolos dari kejaran Saul itu semua karena berkat Tuhan. Bagaimana mungkin dia dapat menang melawan peperangan dari bangsa-bangsa lain, sementara bangsanya itu adalah bangsa yang sangat kuat, sementara bangsa lawannya itu adalah bangsa yang sangat kuat, yang mempunyai kekuatan super melebihi dia. Tetapi apa yang terjadi? Dia mampu lolos dari ancaman maut yang sangat berbahaya itu. Dia mampu lolos dari orang-orang yang mencoba untuk menghanyutkan dia, untuk membunuh dia. Itu semua karena berkat Tuhan. Karena perjalanan hidup itulah Daud pun menuliskannya dalam bentuk narasi, nyanyian-nyanyian, doa-doa, lagu-lagu pujian, puisi kepada Tuhan. Seandainya Daud tidak lolos dari ancaman itu semua, Bapak Ibu, mungkin tulisan ini tidak sampai pada kita hari ini. Tetapi karena Daud merasakan pertolongan Tuhan, Daud menghidupi imannya, kepercayaannya bahwa dia mampu melewati itu hanya karena Tuhan saja, bukan karena kekuatan dia. Apalah Daud? Apalah kekuatan Daud? Daud tidak mempunyai kekuatan yang super melebihi musuhnya, tetapi kekuatan yang super itu dia dapatkan dari Tuhan yang dia percayai. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Nats hari ini sampai kepada kita di minggu ini. Jadi Mazmur 124 ayat 1 sampai 8 ini adalah mazmur pujian dan pengakuan atas pertolongan Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Mari kita lihat dari ayat yang pertama. Ada dua kata yang berulang, dua kalimat yang berulang diucapkan di sini. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita. Kemudian di ayat yang kedua diulangi lagi. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita. Memang betapa menyeramkannya hidup yang dialami oleh pemazmur ketika itu. Situasi yang mereka hadapi saat itu sangatlah menyeramkan. Mereka benar-benar berada dalam ancaman pergulatan kehidupan. Jika kita mengikuti ayat demi ayat tadi, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, dapat kita lihat, sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Bisa kita bayangkan? Berarti itulah situasi yang sangat sulit yang mereka hadapi. Jika bukan Tuhan yang di pihak kita, pasti air telah menghanyutkan kita. Jika bukan Tuhan di pihak kita, pasti banjir telah menenggelamkan kita. Itu adalah bentuk kiasan yang digambarkan oleh Daud. Begitulah situasi yang mereka hadapi ketika itu. Begitulah menyeramkannya situasi yang mereka hadapi. Tetapi karena pertolongan Tuhan, mereka lepas dari tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan itu. Saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan seruan iman, sekaligus mengingatkan bangsa Israel akan apa yang sudah mereka hadapi pada waktu lalu.
Kemudian mereka dapat lepas dari ancaman itu semua bukan karena kekuatan mereka. Itu semua bukan karena kemampuan mereka semata, tetapi ada kemampuan di luar mereka. Ada kehebatan yang ada di luar mereka. Itulah Allah yang mampu mengeluarkan mereka dari ancaman itu, yang mampu mengeluarkan mereka dari tantangan itu, yang mampu mengeluarkan mereka dari gangguan dan hambatan itu. Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya lawan mereka itu adalah lawan yang sangat kuat, yang sangat beringas, bahkan sampai digambarkan tadi dapat menelan mereka hidup-hidup seperti air yang meluap-luap, yang dapat saja menghanyutkan, bahkan menenggelamkan mereka. Kita sudah baca tadi, kita sudah ikuti tadi bagaimana digambarkannya situasi ancaman yang sangat menakutkan itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Mari kita bayangkan, jika Daud sendiri menggambarkannya seperti ini, dapat menelan mereka hidup-hidup, dapat menghanyutkan mereka, dapat menenggelamkan mereka. Mari kita bayangkan betapa mengerikannya situasi yang dihadapi oleh bangsa itu. Betapa mengerikannya situasi yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu. Namun mereka, bangsa itu lepas dari maut yang sangat mematikan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Daud mengimani dan dia bersaksi. Inilah saksi dari Daud. Inilah saksi dari seseorang yang beriman, yang beriman itu. Dia menyerukan, jika Tuhan yang berpihak, jika Tuhan yang berpihak, Tuhan jugalah yang pasti akan melindungi. Tuhan jugalah yang pasti akan memberikan jaminan hidup. Tuhan jugalah yang akan menjaga. Lihatlah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saksi Daud, seorang Daud bersaksi. Dia berkata, Tuhan pasti sanggup. Berdasarkan pengalaman ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Daud mengajak bangsa itu untuk menyembah Tuhan penolong itu. Daud mengajak bangsa itu berdasarkan pengalaman ini untuk memuji-muji Tuhan Sang Penyelamat itu. Mari kita lihat di ayat 6 dan di ayat 7. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi bangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Daud bersaksi, memang jika bukan karena Tuhan, kita akan dimangsa. Tetapi karena kita sudah lepas dari itu, marilah kita memuji-muji Dia. Marilah kita memuji Tuhan, Sang Penolong kita. Kita hanyalah seekor burung yang sudah lepas dari jerat, sehingga jerat itu telah putus, kita telah luput. Itu semua karena Tuhan semata, bukan karena kekuatan kita, seru Daud. Kemudian di ayat ke-8 Bapak Ibu, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini merupakan sebuah proklamasi. Daud memproklamasikan, Daud membuat pengakuan besar bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah Sang Pencipta itu, Allah yang tahu segalanya, Dialah yang sudah menolong bangsa itu. Dialah yang sudah menolong Daud. Ia mampu membebaskan, sebab Dia tahu segala seluk-beluk akal jahat. Dia tahu juga akal baik dari manusia dan segala tingkah polanya. Tuhan tahu akal jahat dari manusia, tetapi Tuhan juga tahu akal baik dari manusia. Tuhan tahu pola pikir manusia itu. Allah mengerti dan bisa mengatasi segala persoalan manusia.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika Daud saja bisa lepas dari ancaman, jika bangsa Israel saja bisa lepas dari jerat musuh, jika Tuhan saja mampu berpihak, jika Tuhan saja melindungi mereka, jika Tuhan saja menjamin hidup mereka, menjagai mereka, demikian juga kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan juga menjamin hidup kita, Tuhan juga menjagai kita, Tuhan juga melindungi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin dan pasti hidup kita juga tidak jauh dari pengalaman Daud dan bangsa Israel. Bisa saja saat ini kita mengalami banyak sekali pergumulan, banyak sekali ketidaksenangan. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita ada orang yang tidak menginginkan kehadiran kita. Mungkin di kumpulan kita ada saja orang yang ingin menyingkirkan kita, yang tidak bahagia dengan kehadiran kita. Pasti kita semua pernah mengalaminya. Jika kawan-kawan yang sedang menempuh pendidikan, bisa saja di tengah-tengah pendidikannya dia mempunyai pergumulan yang sangat berat. Kawan-kawan, saudara-saudari, Bapak, Ibu, di tengah-tengah pekerjaan, bisa saja ada orang yang ingin menyingkirkan kita. Bisa saja ada orang yang tidak senang, tidak bahagia dengan kehadiran kita. Bisa saja ada orang yang tidak bahagia dengan kehadiranmu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih saat ini. Bisa saja ada orang di antara kita yang tidak senang, yang tidak bahagia dengan kehadiran saya di gereja ini. Pasti ada saja seperti itu. Ada saja, Bapak, Ibu, pergumulan kita. Setiap kita mengalami pergumulan berbeda-beda. Tak ada satupun orang yang lolos di dunia ini tanpa pergumulan. Tetapi jika kita dapat keluar dari pergumulan itu, percayalah, itu tidak semata hanya karena kekuatan kita saja, tetapi ada kekuatan yang super, yang lebih. Semakin dahsyatlah kehadiran Tuhan melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam Alkitab kita di Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 31. Demikian firman-Nya. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kemudian 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Kemudian di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sangat jelas, Bapak, Ibu, bukan hanya di Perjanjian Lama saja, tetapi di Perjanjian Baru juga semakin dinyatakan bahwa pertolongan kita hanyalah ada dalam Tuhan saja. Allah lah yang peduli, Allah lah yang semakin menyatakan kasih-Nya lewat Yesus Kristus. Untuk itu, percayalah kepada Yesus. Banggalah karena memiliki Allah yang kuat dan dahsyat dan peduli. Allah yang peduli kepada kita. Nyatakanlah kepercayaanmu kepadanya. Untuk itu, saudara yang terkasih, apapun kesukaran yang kita hadapi saat ini, apapun kegagalan yang kamu hadapi saat ini, jangan menyerah. Mari tetap menghadapinya. Seperti nyanyian yang dinyanyikan oleh almarhum Melita Sidabutar, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku
Sama-sama kita Bapak Ibu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Serahkanlah kekhawatiranmu, serahkan pergumulanmu. Jika kamu gagal, jangan menyerah. Let's try again Bapak Ibu, but this time with Jesus. Mari mencoba lagi, tetapi hari ini, waktu ini, mari kita mencoba dengan Tuhan Yesus. Serahkan semua kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu yang patut untuk kita dapatkan, karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Jangan menyerah, berjalanlah, langkahkan kakimu, dapatkan kebahagiaanmu bersama Tuhan di depan. Bersiaplah mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Pertolongan yang kami dapatkan adalah hanya dari Tuhan saja. Banyak sekali yang sudah kami lalui dalam hidup kami. Pergumulan, kesesakan, penderitaan juga telah kami alami dalam hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan, semuanya dapat kami lalui hanya karena pertolongan Tuhan saja. Karena itu kami percaya hanya kepada Yesus sumber pertolongan kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan setiap langkah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan berkat bagi setiap langkah kami. Ya Tuhan, kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Segala aktivitas kami, segala pekerjaan tangan kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Berikanlah berkat-Mu lewat pekerjaan kami. Berikanlah berkat-Mu lewat anak-anak yang sedang menempuh pendidikannya. Berikanlah berkat-Mu lewat rumah tangga, pasangan hidup yang baik, yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan pergumulan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu melewati segala yang kami hadapi itu. Ya Tuhan, kami sungguh berbahagia di hari ini, karena berkat-Mu lah kami mampu berkumpul, bersekutu di gereja-Mu yang kudus ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan segala kehidupan bergereja, program gereja ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menerangi setiap program yang akan kami laksanakan di HKBP Batam ini. Berikanlah kuasa-Mu Tuhan, supaya apapun yang akan kami laksanakan di tengah-tengah gereja ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi sukacita bagi jemaat-Mu, supaya semakin nyata kerajaan-Mu di tengah dunia ini melalui gereja-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan Tuhan. Biarlah juga hidup mereka menjadi berkat bagi sekitar mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit Tuhan, kami memohon Engkaulah yang memberikan kesembuhan. Berkatilah pengobatan yang sedang mereka jalani.
Biarlah mereka bersuka cita bersama-sama dengan kami di hari-hari berikutnya Tuhan. Mereka dapat melangkahkan kaki mereka ke dalam persekutuan-persekutuan, supaya mereka dapat bersuka cita bersama kami bernyanyi, bersekutu bersama, berdoa bersama untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, segala yang kami lakukan dalam hidup kami, biarlah itu menjadi alat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan seterusnya. Surya hidupku, asa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Horas. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan